Kita ini kadang-kadang takut terhadap sesuatu yang belum pasti. Betul toh? Kita takut, kita khawatir, padahal yang kita takutkan dan kita khawatirkan itu belum tentu terjadi, saudara-saudara. Kita lihat dulu Bilangan 22 ayat 2 dan ayat 3. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena apa? Jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Iya, mereka ketakutan, gentarlah mereka terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Meskipun jumlahnya banyak, mereka juga tidak ada urusan dengan Balak sebenarnya, saudara-saudara. Tapi karena Balak terlalu ketakutan, saudara-saudara, sampai-sampai sudah mulai berpikir negatif, saudara-saudara. Nah, ini kan bahaya. Kita ini kadang-kadang takut terhadap sesuatu yang belum pasti. Betul toh? Pernah kesana? Kita takut, kita khawatir, padahal yang kita takutkan dan kita khawatirkan itu belum tentu terjadi, saudara-saudara. Belum tentu terjadi. Tapi kita pun takut, ini ngeri. Tidak perlu takut, saudara-saudara, dalam hidup ini kita punya Tuhan. Amin, saudara. Dia pasti tolong kita. Apalagi saudara-saudara di dalam Ulangan pasal yang kedua ayat 9, saya bandingkan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab. Ini firman Tuhan, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri yang menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ini firman Tuhan sudah katakan. Pesan kasih mobil besok. Jadi tidak ada urusan bangsa Israel dengan Moab. Mereka sama sekali tidak ada masalah mereka. Tapi karena ketakutan yang berlebihan sampai pada akhirnya menimbulkan apa ya? Sikap-sikap yang negatif, saudara-saudara, yang tujuannya mau melawan bangsa Israel, saudara-saudara. Saya baca beberapa teolog, ya. Salah satunya John Calvin. John Calvin bilang begini, dalam rasa takutnya kita melihat kebenaran dari apa yang dinyatakan oleh kitab suci, yaitu bahwa orang-orang ditentukan untuk binasa selalu digelisahkan oleh rasa takut yang tak berdasar. Dan ini merupakan upah yang benar atau adil bagi mereka yang tidak mencari damai dengan Allah, sehingga mereka secara terus-menerus diganggu oleh ketidaktenangan yang buruk sekali. Kata John Calvin, memang ada orang-orang yang begitu, orang-orang yang tidak melekat dengan Tuhan, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, ya saudara-saudara, sehingga membuat dia hidup penuh dengan ketakutan, saudara. Kita tahu ya, sumber damai itu Tuhan. Amin, saudara. Sumber damai itu Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, biarlah damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran, saudara-saudara. Jadi damai sejahtera itu penting. Nah, ini orang tidak ada damai, saudara-saudara. Yang pimpin ini orang kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Padahal tidak ada yang buat mereka, tidak ada yang menyerang mereka. Ketakutan mereka tidak beralasan, saudara-saudara. Tapi itulah ketakutanlah yang menguasai mereka, saudara-saudara. Nah, ini yang kita bilang, saudara-saudara, di dalam Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22 mengatakan begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, saudara lihat. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Nah, sekarang kita evaluasi diri kita, Bapak Mama, saudara. Kita ini orang benar atau orang fasik? Kalau orang benar pasti punya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kalau kuasai dia, saudara-saudara, meskipun minyak tanah langka, ya, meskipun dia tidak terlalu membeli baju baru setiap hari seperti tetangga-tetangga yang lain, dia tetap tenang, hidup dalam damai, saudara-saudara. Nah, itu orang benar. Anehnya kalau tidak ada damai dalam kehidupan kita, saudara. Nah, itu berarti kita orang fasik, bukan orang benar. Saudara lihat, ayat ini mengatakan, Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Itu yang dialami oleh Balak, tidak ada damai, makanya penuh dengan ketakutan. Amin, saudara. Jangan takut. Aduh, kita punya Tuhan yang hebat. Anak-anak muda, jangan takut soal masa depan. Jangan takut, Tuhan siapkan masa depan yang terbaik. Amin, saudara. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anda belum mendapat kerja, kasih masuk lamaran, tidak tahu dapat sampai dengan sekarang, terus kasih masuk lamaran. Pasti tepat pada waktunya Anda akan bekerja. Amin, saudara. Ada banyak orang tuh yang mau berdoa, minta Tuhan percaya, tapi tidak mau melangkah. Anda menghayal begitu. Kan ada orang yang begitu, percaya tapi tidak melangkah. Kita kalau hanya percaya saja, tidak melangkah, kita tidak akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan. Waktu saudara percaya,
Lalu saudara melangkah, disitulah Tuhan buktikan janji-janjinya itu tergenapi dalam kehidupan kita. Bilangan 23:19 mengatakan, Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Bukan manusia sehingga dia berdusta. Suami kita itu yang sering berdusta, istri kita sering berdusta, ya, anak-anak kita sering berdusta. Tuhan tidak. Amin, saudara. Jadi apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan, itu pasti terjadi. Kita ini tinggal menunggu waktu. Karena memang ini bukan waktunya kita yang kita bisa atur, Tuhan. Bahkan kita mengatakan janji Tuhan itu janji yang murni, sudah teruji, bukan tidak teruji, sudah teruji. Jadi kalau kita percaya, melangkah. Jangan habis di anak-anak muda bilang, beta percaya, beta akan jadi orang sukses. Tapi dia pun tidur juga, ngeri. Main game sampai pagi, dan malam sampai pagi, nanti pagi baru tidur. Tapi dia beta akan jadi gubernur, beta akan jadi bupati, beta akan jadi wali kota. Mangaya. Orang tuh ada action, percaya Yesus, percaya Tuhan, amin. Tapi melangkah, kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Menghayal kalau hanya tidur-tidur juga enak. Lihat orang lain ada cari kerja setengah mati sana, ya, dari putih sampai kulit hitam cari kerja. Sudah mau enak-enak kok tidur-tidur saya di rumah. Sebab itu persekutuan jumpa malas. Aduh, anak-anak begitu siap. Betul. Jangan begitu, saudara. Dompung piring sekarang bisa cuci. Tapi kalau persekutuan doa, kita mau tarik ke stol di plafon loh. Menyanyi itu keren, cuci pisisi, asik. Banyak di rumah pemalas. Cuci piring lu datang, saudara terlambat sedikit tidak apa-apa, asal jangan bikin batu sandungan buat bapak dan mama di rumah. Amin. Itu piring itu satu dia yang makan, dia yang cek ya. Itu masalah kasar sedikit ya. Itu gelas dia pun. Dia yang bisa cuci, dia mau suruh siapa yang cuci? Dia bilang sebentar, Tuhan lebih penting. Cuci doanya baru pi. Kalau memang mengasihi Tuhan, kan harus mengasihi sesama. Buktikan. Masa kau mama, kau bapak yang cuci, kan kasihan. Mereka pakai celana jeans, itu gaya serah. Tidak kau cuci, kurang ajar. Pakai itu cuci. Oh, ada orang yang begitu. Kak Eson, bisa kan nanti kasar, nanti bobel. Apa? Dia pikir nikah nih hanya modal cantik atau ganteng. Aduh, masak di dapur. Kalau hanya masak air kering, bukan mana saudara omong nikah. Masak air kering, saudara air tinggal muaju. Tunggu sedikit semendidih, ini sonde, main handphone, headset di telinga, kering. Bepana begitu, poa masa orang poa ya panas-panas dulu. Bagus sekali. Begitu ya, jangan ya saudara. Amsal 28 ayat 1 masih berkaitan dengan Balak, punya ketakutan yang tidak beralasan. Amsal 28 ayat 1 mengatakan begini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengajarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara lihat sini. Ini yang Balak alami, saudara. Ya, ketakutannya berlebihan sama sekali. Berlebihan ketakutannya, saudara. Sampai apa ya, dia mulai tidak nyaman ya. Alkitab bilang, dilihat ini jumlah bangsa Israel ini penuh dengan ketakutan, saudara. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Artinya boleh hidup tuh, hanya pikiran, bukan berarti kita tidak boleh pikir, tapi ini orang-orang yang tidak bergantung di Tuhan. Kau sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit begitu, saudara, pesimis dalam hidup. Sedangkan kita diminta nih untuk optimis dalam hidup, bukan pesimis. Amin. Optimis itu orang yang selalu berpengharapan, saudara. Orang yang punya pengharapan, dia tahu Tuhan sertai dia, itu orang yang optimis. Orang pesimis orang yang tidak punya pengharapan, takut untuk melihat masa depan. Amin. Kita lihat di YouTube, dikatakan banyak yang bilang ya, prediksi bahwa tahun 2023 tuh tahun kesusahan, resesi besar-besaran ya. Itu dikatakan demikian, saudara. Lalu kita tidak punya cara pandang yang benar untuk melihat masa depan bagaimana, saudara. Kita tidak punya sudut pandang yang benar. Kita harus pakai lensanya Tuhan, saudara, untuk melihat masa. Kalau pakai lensa kita nanti kita tidak bisa. Kita harus pakai lensa Tuhan untuk melihat ke depan. Bagi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, bagi orang-orang fasik yang tidak berpegang teguh pada Tuhan, dia penuh dengan ketakutan. Tapi orang benar, saudara, dikatakan di sini, Amsal 28 ayat 1, orang benar merasa aman seperti singa muda karena dia tahu Tuhan sumber kekuatan, dia tahu Tuhan sumber perlindungan. Amin. Jadi tetap berharap pada Tuhan, saudara. Tetap berharap pada Tuhan. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, bukankah ini dikatakan oleh Daud? Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, saya percaya saudara, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Sudut pandang kita, perspektif kita jadi berbeda. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin jauh kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya punya pengalaman dengan Tuhan, saya pikir itu akan membantu kita untuk melihat ke depan. Amin. Kalau beberapa tahun yang lalu saudara mengalami betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan saudara, maka percayalah, Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dia pasti tolong kita, tapi cara Dia menolong memang beda-beda. Tuhan kreatif, tapi Dia pasti tolong kita. Amin, saudara. Dia pasti tolong kita. Jadi tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sumber kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara.